Saudara-saudara, seiman, sepengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk terus bisa menjalani hari-hari baik pemberiannya. Keluaran pasal 24 ayat 1-11 dengan judul Upacara Pengikatan Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel adalah nas yang kita renungkan hari ini. Saudaraku, janji Allah ya dan amin. Janji Allah seperti terbit dan tenggelamnya matahari, selalu tepat waktu dan pasti terjadi. Janji Allah tidak pernah diingkari dan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh kondisi dan situasi. Itulah sebabnya mempercayai janji Allah menuntun kita menuju ke arah kepastian, bukan kebimbangan dan kesangsian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas kita hari ini merupakan kelanjutan dari Keluaran pasal 23 ayat 20-33 yang berbicara tentang janji Allah. Musa di nas kita hari ini mengadakan suatu upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Musa mengajak bangsa Israel mempercayai janji firman Allah tentang penyertaannya. Sekaligus mengajak bangsa Israel juga melakukan perjanjian yang sama untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Ayat 7 bagian B mengatakan, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Artinya, ada respon dari bangsa Israel bahwa ketika Allah berjanji untuk selalu menyertai, maka bangsa Israel pun mau hidup dalam ketaatan mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan. Upacara pengikatan perjanjian itu ditandai dengan darah yang disiramkan pada bangsa Israel. Seraya dalam ayat 8 Musa mengatakan, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Bagian pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah lupa pada janjinya. Melalui nabi-nabinya di perjanjian lama, Allah mengatakan bahwa Ia akan menyelamatkan umatnya. Itu ada dalam Mika pasal 5 ayat 2-3. Yesaya pasal 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari semua yang dijanjikan oleh Allah, Allah telah menepati dan menggenapinya. Yesus Sang Immanuel telah lahir, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Bagian kedua, hidup membutuhkan kepastian. Kepastian akan pemeliharaan, penjagaan dan penyertaan. Dan janji Allah adalah sebuah kepastian. Ia berjanji Ia akan menyertai kita, itu pasti. Ia berjanji akan memberikan kekuatan dan kemampuan, itu juga pasti. Karena itu, mempercayai janji Allah dan hidup di dalamnya akan membawa kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Bagian ketiga, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20b berbunyi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Izinkan saya menyanyikan satu syair, sebuah lagu pujian yang kurang lebih kata-katanya seperti ini. Tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tetapi Dia janji
beri kekuatan bila topan ganas melandamu. Saudaraku, kita sering berpikir, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa hidup saya tidak nyaman seperti ini? Kenapa saya harus mengalami keadaan tidak enak ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru janji penyertaan Tuhan Ia tepati melewati, memberikan kekuatan dalam kelemahan, memberikan kesabaran dalam kemelut, memberikan ketenangan dalam ketegangan. Intinya, bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita, termasuk memberikan ketenangan menghadapi suasana tegang virus corona seperti saat ini. Ingat Bapak Ibu, tidak tenang dan panik dapat menurunkan imunitas kita. Jadi, tetaplah tenang, dan ketenangan sejati dalam setiap kemelut kehidupan kita hanya boleh dapatkan daripada Tuhan. Karena itu betapa berharganya kalau kita tetap mempercayai bahwa Allah yang kita puji, kita ikuti, adalah Allah yang selalu menepati janjinya untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sertanya, hal yang juga sangat penting, setelah kita selalu menerima penyertaan Allah, maka hiduplah dalam ketaatan dan kepatuhan kepada firman-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.